Kabupaten Lombok Utara kembali mencatat langkah penting dalam sektor perdagangan dan ekspor hasil pertanian. Melalui kerjasama antara Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan dengan PT Perda Nusadaya Agro, untuk pertama kalinya cengkeh asal Lombok Utara resmi diekspor ke pasar mancanegara. Pelepasan perdana ekspor cengkeh tersebut dilakukan oleh Wakil Bupati Lombok Utara Kusmal Hadi Syamsyuri di Terminal Teluk Nara, Kecamatan Pemenang pada Sabtu 11 Oktober 2025 kemarin. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting antara lain anggota Forkopimda Lombok Utara, anggota DPRD Provinsi NTB Hajah Rohani, Wakil Ketua 1 DPRD Lombok Utara Hakamah, Asisten 2 Setda KLU Gatot Sugihartono, Kadis Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Jamaluddin, Kepala BPS KLU, Kepala BPS KLU, para kepala perangkat daerah, para camat se-Kabupaten Lombok Utara. Wakil Bupati Lombok Utara Kusmal Hadi menyampaikan kegiatan ekspor ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan petani di Lombok Utara. Ia juga menekankan bahwa langkah ekspor tidak boleh berhenti pada satu komoditas saja. Ke depan, pemerintah daerah akan mendorong komoditas unggulan lainnya seperti kopi, mete, dan vanili agar bisa menembus pasar luar negeri. Seremoni hari ini komoditasnya adalah cengkeh. Sebenarnya sudah ada yang pernah mengirim. Tapi ya kasar-kasarnya kita bilang kirim-kirim sendiri. Tetapi mudah-mudahan hari ini benar-benar bisa kita manfaatkan momentumnya sehingga kawan-kawan kita, terutama para petani, bisa benar-benar memberikan kontribusinya lebih. Karena kita akan meyakinkan kawan-kawan petani bahwa bayar ini ada. Nah, kalau tadi Pak Kadis sebut beliau tim percepatan, ujung-ujungnya masalah ini adalah infrastruktur. Makanya saya paling enak Pak, tinggal bicara sama seniornya beliau yang di rumah, gitu, bisikin ibu, gitu kan, selesai Pak. Karena tanpa dukungan itu, insya Allah semua ini tidak akan bisa berjalan. Sumber-sumber komoditas kita hari ini ada jalannya yang mulus, tapi tidak sedikit juga yang jalannya rusak. Itu pusat-pusat komoditas kita sebenarnya, kayak mente, coklat, vanili ada. Jadi benar-benar berkah yang kami terima di Lombok Utara ini luar biasa. Tidak hanya di kaki Gunung Rinjani Pak sebenarnya. Doanya kawan-kawan ini kenceng. Bupatinya Tuan Guru, wakilnya pernah di PU gitu. Bukan. Nah, jadi tentu ini semua juga berkat usaha dan kerja keras kita bersama. Terima kasih kepada kawan-kawan OPD yang sudah mengawal ini. Pak Kepala, saya tidak pernah hafal nama dinasnya, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindak, betul ya? Panjang. Nanti bisnis matching. Berapa negara, Bu Kadis? 4 negara. Ada Nepal kalau nggak salah. Oh iya betul. Jadi ada 4 negara. Insya Allah nanti saya ikut kegiatan, kebetulan ada Expo UMKM dan lain-lain. Nah, sehingga hari ini satu kebanggaan tersendiri buat kami di pemerintah Kabupaten Lombok Utara, muncul seorang anak muda. Bayangan saya disampaikan waktu Pak Asisten, Pak Kadis lapor ke saya. Bayangan saya orang yang sudah rambutnya putih, sudah umuran, ternyata begitu dipanggil itu, mohon maaf, usia berapa? Usia 25. Belum nikah? Mana nih? Kita cari penjodoh atau cari sendiri? Nah, jadi mudah-mudahan ke depan hal-hal seperti ini memang diseriusi oleh kawan-kawan.
Sementara itu, Kepala Dinas Koprinda Kabupaten Lombok Utara Haris Nurdin menjelaskan bahwa inisiatif ekspor ini berasal dari PT Verdan Musadaya Agro, perusahaan lokal asal Lombok Utara yang selama ini fokus memasarkan hasil pertanian daerah. Ia menambahkan, jika tidak ada hambatan, dalam waktu dekat PT Verdan Musadaya Agro juga akan mengekspor kacang mete. Saat ini perwakilan dari India telah mengambil sampel untuk uji kualitas, mengingat permintaan kacang mete di pasar global cukup tinggi. Kegiatan hari ini merupakan rangkaian juga kegiatan yang akan kita laksanakan di Gili Trawangan nanti. Untuk hari ini kebetulan pelepasan ekspor perdana untuk cengkehnya, kemudian lanjut dengan bisnis matching yang insya Allah akan kita laksanakan juga nyambung hari ini sampai dengan besok hari Minggu di Gili Trawangan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kegiatan ini memang jauh-jauh hari sudah kita rencanakan dan memang tujuannya juga untuk mensupport salah satu putra daerah kita yang kebetulan bermain di ekspor, dan kami juga di Pemda dalam hal ini tentu mensupport apa yang bisa kami bantu. Kami bahas bersama dari beberapa minggu sebelumnya sehingga terselenggara hari ini. Acara ini diselanjutkan dengan acara business matching nanti yang di Gili Trawangan sampai dengan besok Minggu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kita mengetahui bersama bahwa komoditi kita di KLU ini sangat luar biasa. Apa yang kita cari itu hampir semuanya ada. Jadi melalui kesempatan ini juga kami berharap ke depannya nanti setiap komoditi kita itu akan diekspor oleh kita sendiri nanti, ya. Yang selama ini sebelum-sebelumnya kita lebih pada status sebagai supplier saja, baik itu kopi, vanili, cengkeh gitu ya. Nah, mudah-mudahanlah dengan dimulainya hari ini merupakan permulaan yang baik bagi kita untuk kedepannya setiap komoditi kita bisa kita lakukan sendiri untuk proses ekspornya, sehingga kita harapkan juga para petani kita, UMKM kita yang terlibat di dalamnya mampu untuk dapat meningkatkan ekonominya. Dan tentu kegiatan hari ini juga sangat penting bagi kami, khususnya untuk sekaligus menginformasikan, sehingga kedepannya support baik yang dari pemerintah provinsi maupun dari BE sendiri selalu tetap kami harapkan untuk bisa mengangkat khususnya para pelaku ekspor khususnya yang ada di Kabupaten Lombok Utara ke depannya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, beberapa hari kemarin, khususnya 1 minggu terakhir kemarin, kami kebetulan dikoordinir oleh Pak Asisten 2, mengkoordinir kami baik itu Diskoprindak sendiri, PTSP, Perhubungan, Bapeda, Kominfo, dan Pertanian, dan lain sebagainya. Kami itu cukup lumayan berjibaku lah bagaimana untuk bisa terselenggaranya kegiatan ini. Jadi mungkin untuk persoalan ekspornya sendiri ada di bidang perdagangan di kami, kemudian untuk masalah perizinan segala macamnya ada di PTSP. Kebetulan hari ini juga UMKM kita tadi pagi sudah sebagian juga nyebrang ke Trawangan untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk acara kita nanti sampai dengan besok itu, ya. Kemudian ada dibutuhkan barcode segala macam, kami juga sudah dibantu oleh perizinan dalam hal ini untuk membantu teman-teman UMKM kita, sehingga nanti harapan kita bayar-bayar ada di situ nanti tidak perlu banyak bertanya gitu dengan adanya storytelling atau barcode yang kita sudah disupport oleh teman-teman OPD. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sesuai dengan rundown jadwal untuk hari pertama ini memang direncanakan memang bayar-bayar yang berasal dari luar negeri. Kalau tidak salah ada 4 atau 5 yang sudah
menyatakan kesiapannya untuk hadir nanti pada saat business matching ini, dan insya Allah juga di sana kita akan melakukan MOU juga. Di situ business matching kebetulan hari ini cengkeh. Nah, untuk selanjutnya mungkin dilanjutkan dengan Mete juga. Kebetulan ada buyer dari India juga kemarin yang langsung datang ke sini, dan itu sudah dari sisi grade dan lain sebagainya itu sudah masuk, dan insya Allah dilanjutkan juga nanti dengan penandatanganan kerjasamanya yang kita rencanakan di Gili Trawangan nanti. Terakhir, harapan kita semua mudah-mudahan kedepannya kebetulan hari ini PT Perda Nusa Daya Agro putra KLU sendiri yang mengawali, mudah-mudahan kedepannya pelaku usaha yang lain juga bisa mengambil peran yang sama gitu dalam rangka untuk bagaimana memasarkan kita punya produk yang kebetulan banyak sekali di KLU ini, dan memang kualitasnya alhamdulillah seperti kita ketahui bersama, baik itu kopi, cengkeh, vanili dan lain sebagainya itu sangat-sangat masuk standar sudah seperti. Kabupaten Lombok Utara, kami persilakan. Sementara itu, Direktur PT Perda Nusa Daya Agro Nazri Al-Ayubi menyebutkan bahwa potensi hasil pertanian di Lombok Utara sebenarnya sangat besar. Namun selama ini belum diimbangi dengan akses pasar yang memadai. Hanya ini adalah perusahaan Perda. Perda ini adalah perusahaan baru. Dia bergerak di bidang komoditi pertanian. Nah, ini rata-rata memang produknya komoditas pertanian yang ada di Lombok Utara. Untuk proyek pertama, kita mau ekspor ini sebanyak 24 ton ke Dubai, ke perusahaan namanya itu Monica Foodstuff. Itu nama perusahaan yang Dubai. Jadi ya semoga lah melalui mitra ini, melalui kerjasama yang pertama ini juga bisa membangun kerjasama yang bersifat kelanjutan. Dan juga insya Allah nanti kegiatan ini sebenarnya bukan hanya kegiatan pelepasan, tapi ini adalah kegiatan business matching. Jadi business matchingnya ada di Trawangan. Kita akan ada sign MOU di sana nanti. Kita bakal sign MOU, di sana ada sebanyak 15 ton ke UK, cengkeh juga ke Inggris. Terus ada 100 ton juga ke Mumbai, India. Di dalam MOU itu? Di dalam MOU ini. Jadi tapi lebih dari 2 orang yang berbeda. Bang, yang dikirim ini bentuknya apa? Ini bentuknya cengkeh dalam bentuk mentah. Mentah? Ya, tapi semoga kedepannya memang target kita ada hilirisasi. Tapi seperti yang saya bilang barusan ketika sambutan, bahwa untuk memberikan dampak terhadap hilirisasi, kita perlu dulu pengakuan terhadap komoditas mentah yang kita punya. Baru kita berani bermain hilirisasi. Jika komoditas mentah kita masih dipertanyakan sama orang-orang, tentu hilirisasi nggak bakal laku. Jadi itu adalah solusi. Hilirisasi bisa kita lakukan ketika komoditas mentah kita bisa diakui oleh orang-orang. Yang menyambungkan komunikasi ekspor ini di sana. Ya, kita dengan bayarnya langsung. Bayarnya. Nah, kita dengan bayar. Terus ada permintaan mereka? Yes, ada permintaan. Jadi kita dihubungin, kita punya website misalnya, atau kita punya beberapa platform yang pemasaran. Entah itu dari kita yang cari langsung perusahaannya, kita yang menawarkan quotation yang kita punya, atau bagaimana. Nah, itu tergantung dari perusahaannya masing-masing, Mas. Itu dapur dari perusahaan. Ini pertama kali? Ini pertama kali dari perusahaan ini, karena ini perusahaan baru sebenarnya. Estimasi pengirimannya? Kalau ke Dubai itu 22 hari. Cengkeh itu adalah salah satu komoditas yang bisa kita bilang pertama biayanya itu tinggi. Yang kedua, tapi bisa dibilang dia juga barang yang paling banyak dibutuhkan. Karena pertama, cengkeh ini bisa digunakan buat kosmetik, terutama untuk alat kesehatan juga, bahan-bahan kesehatan juga. Apalagi sekarang seiring berkembangnya zaman ini, itu ada istilah biotek. Nah, cengkeh ini yang berdasarkan hasil penelitiannya, cengkeh ini bisa digunakan begitu, Mbak. Jadi biotek itu ada penelitian yang mengatakan kalau cengkeh itu bisa meningkatkan umur seseorang. Nah, jadi ini kan sekarang biotek ini lagi berkembang di pasar-pasar global. Jadi untuk kosmetik dan untuk kesehatan. Ini 24 ton. Ya, estimasinya. Ini sekitar totalnya ya, itu sekitar 4,8 M. Itu 24 sekalian. Nusa Daya ini sejauh mana keterlibatan teman-teman KLU
ya, bisa dibilang bukan sejauh mana, tapi ini sudah 100% semua yang terlibat ada dalam Lombok Utara. Bahkan pemerintah daerah pun kita sama-sama saling komunikasi. Ketika ada kesusahan kita hubungi, ketika ada dokumen BI kita. Jadi kita sifatnya saling membantu. Artinya ini banyak petani yang dikumpulkan ya di situ? Yes, banyak sekali. Kita punya istilahnya itu bukan binan, sebagai partner farmer. Jadi petani dari mitra dari petani itu. Langkah ekspor perdana ini diharapkan menjadi pemicu kebangkitan sektor pertanian dan perdagangan Lombok Utara, sekaligus memperkuat posisi daerah tersebut sebagai salah satu penghasil komoditas unggulan berdaya saing global. Dari Lombok Utara, Tim Liputan Samalas TV mengabarkan.